Dalam Al-Quran coba ibu buka surah Ar-Ra'd. Saya ingin bacakan satu surah yang sangat bagus untuk ibu-ibu. Surah Ar-Ra'd. Surah berapa? Surah 13. Ya. Surah 13 ayat nomor 23. Ada? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surah 13 ayat nomor 23 dan 24. Ibu perhatikan, kita berbicara tentang komunitas kita, tentang keluarga kita, tentang masyarakat kecil kita. Allah mengatakan apa? Allah berfirman, Jannatu adnin, surga Aden. Mudah-mudahan Allah masukkan kita surga Aden insyaallah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Surga Aden yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya. Perhatikan ibu, Allah memberikan underline, memberikan catatan, ya. Ada stabilonya. Apa yang Allah bilang? Yang masuk surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama adalah orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, suami istrinya atau pasangan hidupnya, anak cucunya, sedang malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera bagimu karena dahulunya kamu sabar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Bu, saya melihat ayat ini mikirnya gini bu, ternyata kumpul-kumpul itu bisa sampai ke surga loh bu. Orang Sunda punya peribahasa, Jawa juga punya peribahasa. Ngumpul orang ngumpul apa? Mangan orang mangan asal. Gitu kan? Orang Sunda bilang apa? Mana nih orang Sunda nih? Aduh. Itu orang Jawa atau orang Sunda yang bilang? Jawa. Nah, mangan ora mangan asal. Artinya apa? Yang penting ngumpul. Makan gak makan. Subhanallah. Itu salah itu istilah itu. Istilah itu salah. Al-Quran bilang kamu kalau mau ngumpul sama-sama di dunia sampai di akhirat sampai dalam surga, kamu bisa ngumpul sama-sama. Ayahmu, nenekmu, kakekmu, entah apalagi cucumu, pasangan hidupmu, semua bisa ngumpul dari dunia sampai akhirat. Hanya satu syarat. Syaratnya apa bu? Soleh, kesalehan aja. Orang tua soleh, ayah ibu soleh, suami istri soleh, anak cucu soleh. Itu semuanya akan insya Allah ngumpul di dunia dan di akhirat dalam surga Aden yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu perhatikan, Al-Quran bilang ayat demi ayat. Ibu lihat, Allah bilang Jannatu adnin, bukan satu surga ibu, banyak surga Aden. Surga Aden yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya. Karena itu kesolehan menjadi syarat mutlak. Ya bu ya.
pasangan hidupnya dan anak cucunya, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Subhanallah, para malaikat mengucapkan selamat kepada penghuni surga Aden yang bersama-sama keluarga ini. Apa yang disapa oleh para malaikat terhadap mereka? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian, karena dahulunya kalian sabar di dunia. Menjaga iman kalian sabar, menjaga akhlak kalian sabar, menjaga kehidupan islami kalian sabar. Bu, kesalehan itu butuh dipertahankan dengan kesabaran. Tanpa sabar kita tidak bisa mempertahankan kesalehan kita. Ya Bu, menjadi wanita yang baik, menjadi suami yang baik, istri yang baik dibutuhkan kesabaran. Sabar mempertahankan iman, sabar dalam taat kepada Allah, sabar menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, lebih besar pahalanya daripada orang sabar karena dia menahan sebuah derita. Bu, kalau sabar menahan dari sebuah derita, semua orang bisa. Orang non muslim pun bisa sabar. Betul kan? Tadi ada seorang ibu cerita, dia dioperasi. Terus waktu dioperasi enggak pakai anestesi. Sakit enggak, Bu? Enggak dibius. Sakit enggak, Bu? Tapi dia harus bertahan, dia harus sabar. Kalau enggak tuh bisa lebih parah lagi. Muslim dan non muslim harus sabar ketika menahan sebuah derita. Kalau sabar kita hanya menahan sebuah derita, apa bedanya kita dengan orang-orang non-muslim? Kalau kita ingin beda, dua. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membuat kita beda dengan orang lain. Menjadi orang muslim harus sabar, tabah, ridho dengan Allah. Itu membuat kita beda dengan orang lain. Mempertahankan iman butuh sabar yang luar biasa. Itu yang membuat kita beda dengan orang lain. Karena itu kenapa ibu-ibu katanya Sayyidah Zainab alaihissalam ketika dia melihat cobaan yang begitu besar bagi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di Karbala, dia hanya berkata kepada Allah, dia bilang sabran liqadaika ya Rabbi, aku hanya sabar dengan takdirmu ya Allah. Bu, tidak ada derita yang lebih besar bagi seorang wanita, bagi seorang ibu ketika melihat anaknya dibunuh di hadapan matanya. Betul kan? Sayyidah Zainab itu 3 anaknya. Melihat adiknya, melihat keponakannya, melihat kakaknya dipenggal lehernya, bukan hanya dipenggal lehernya, tiba-tiba katanya dia punya kepala Imam Husain ditusuk dan ditaruh di atas tombak, dan itu dia lihat kepalanya. Bukan sekedar itu ibu, melihat keponakannya Ali Ar-Radhi yang masih bayi usia baru 6 bulan dipenggal lehernya kemudian ditaruh di atas tombak. Tidak ada derita sebesar itu bagi seorang wanita. Betul kan Bu? Kita melihat gambarnya aja kita takut. Ini melihat realitasnya. Tapi dia tetap muslimah yang luar biasa tegarnya. Dan dia hanya berkata, sabran liqadaika ya Rabbi. Aku hanya sabar dengan ketentuanmu ya Allah. Gak mengerti. Pasti ada hikmahnya. Ketika Allah tentukan itu bagiku, pasti ada hikmahnya. Itu namanya sabar ibu-ibu di dalam mempertahankan keimanan, di dalam mempertahankan dirinya menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibu? Saat-saat seperti itu biasanya iblis datang dan menggoda kita. Buat apa kamu kayak gini kalau sudah, buat apa kamu sholat, buat apa kamu puasa, buat apa kamu ikut Ahlul Bait kalau sepanjang hidup kamu jadi derita, itu berarti nggak benar itu Ahlul Bait. Pasti godaannya gitu Bu.
Ya kan? Coba lihat tuh orang-orang yang lain tuh bagus-bagus, nggak ada cobaan dalam hidupnya. Ini kamu ikut Ahlul Bait kamu jadi begini. Itu godaan. Sayyidah Zainab juga begitu, digoda juga oleh iblis, oleh syaitan. Tapi tetap dia tidak pernah bergeming, tidak pernah dia terusik. Sabar di dalam mempertahankan keimanan, sabar di dalam mempertahankan kesalehan jauh lebih sulit daripada sabar ketika kita menerima bencana. Tiba-tiba jatuh fakir, tiba-tiba sakit, tiba-tiba dikucilkan orang. Kecil itu mah. Orang kafir juga bisa kayak gitu. Bener kan, Bu? Tiba-tiba kita harus operasi, kecil itu mah. Orang kafir juga dioperasi kok, sabar mereka. Bedanya kita apa, Ibu? Bedanya kita kalau ingin lebih tinggi, sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar seperti itu yang tidak ada tara bandingnya. Nah, ala kulli hal ibu-ibu, jadi orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang benar-benar mereka meletakkan dirinya sebagai manusia yang baik lahiriah dan batiniahnya. Mudah-mudahan Allah gabungkan kita dengan orang-orang soleh, insyaallah, Bu ya. Kalaupun kita enggak soleh, digabungkan dengan orang soleh. Tadi saya bilang di awal, Ibu perhatikan, yang penting kita punya cinta sama orang-orang kayak gini. Biar ketika Allah melihat cinta kita itu ada, kita digabungkan dengan orang-orang seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita orang soleh sih, insya Allah. Kan di dalam Al-Quran kita selalu dituntun oleh Allah. Habli minas salihin, anugerahkan aku keturunan yang saleh. Terus di sini juga dalam surah Ar-Ra'd juga begitu. Allah mengatakan bersama-sama orang tua yang soleh, keturunan yang soleh, pasangan hidup yang soleh. Jadi kesalehan itu benar-benar merupakan sesuatu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, pertanyaannya ketika kita ingin bergabung dengan semua orang itu, caranya gimana? Pertama tadi saya bilang ada rasa cintanya, betul kan, Bu? Cinta saja cukup atau enggak? Dibilang cinta saja enggak cukup. Cinta itu harus dibuktikan. Pembuktian rasa cinta itu adalah kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sekedar cinta enggak cukup. Kalau cinta itu hanya diucapkan dan tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata, itu namanya gombal. Itu kan, Bu? Gombal aja itu mah. Tapi harus dibuktikan dalam bentuk yang nyata. Apa bentuk yang nyata, Ibu? Sebuah pengorbanan. Betul kan? Pengorbanan kita untuk Allah itu artinya kita taat kepada Allah dan Rasul. Taat itu perlu pengorbanan, Ibu. Benar nggak, Bu? Perlu pengorbanan. Waktu kita berikan untuk Allah, tenaga kita berikan kepada Allah dan Rasulnya, perhatian kita, waktu kita. Bu, taat itu harus dibuktikan secara konkret, ya kan? Karena itu Allah mengatakan, Ibu kembali kepada surah An-Nisa tadi, coba, ayo kembali. Surah berapa tadi? Surah 4, ayat nomor. Oke. Surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah. Siapa mereka itu? Nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Jadi ibu-ibu, taat kepada Allah dan Rasul akan membawa kita bisa bersahabat dengan manusia-manusia yang kita harapkan itu. Seperti yang saya katakan tadi, Bu ya, al-arwahu jududum mujannadah. Perhatikan, ruh kita ini nanti akan mencari
orang-orang yang satu warna dengan mereka. Gitu kan, Bu? Kesamaan itu akan menyedot. Kesamaan itu akan menarik. Karena itu samakan diri kita dengan Rasulullah. Samakan diri kita dengan Ahlul Bait. Samakan diri kita dengan syuhada. Samakan diri kita dengan salihin. Baru nanti kitanya kesedot ke sana. Kenapa? Karena kesamaan itulah yang membawa diri kita bisa bergabung dengan mereka. Kalau nggak sama, samanya dengan orang lain kebawa ke orang lain. Nah, di dunia ini kita samakan diri kita, ya Bu ya, bisa insya Allah ya, ya kan? Kita lihat misalnya, Ibu perhatikan. Saya bicara tentang Ahlul Bait. Imam alaihimussalam berkata begini, kamu samakan diri kamu dengan Ahlul Bait. Ketika mereka gembira, kamu gembira. Ketika mereka berduka, kamu berduka. Samakan diri kamu dengan Ahlul Bait. Jangan beda. Jangan ketika mereka berduka, kamu suka. Jangan ketika kamu suka, mereka berduka. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, bulan Muharram dalam pandangan Ahlul Bait bulan apa? Bulan duka. Betul kan? Bulan Muharram dalam pandangan Ahlul Bait sebagai bulan duka. Bani Umayyah menjadikan bulan Muharram sebagai bulan gembira. Bani Umayyah kalau sudah masuk bulan Muharram, ibu-ibu, mereka pakai baju bagus-bagus. Bulan Muharram mereka pakai wangi-wangian, baju bagus-bagus. Bahkan mereka menjadikan bulan Asyura atau hari Asyura sebagai hari raya. Sampai ada satu orang, seingat saya Zaid bin Arqam, yang pada waktu itu masih hidup. Zaid bin Arqam salah seorang sahabat Nabi yang hidup pada waktu itu. Suatu hari ketika dia masuk ke Syam, masuk ke Damaskus, ke Syam, dia melihat pada hari Asyura banyak sekali orang-orang Syam pakai baju baru, mereka ambil gendang, mereka bernyanyi, mereka beriah-riah. Lalu dia tanya, kenapa ini orang semuanya beriah-riah? Kenapa di sana ada gendang-gendang? Kenapa di sana orang pakaian baju-baju bagus? Kenapa bahkan ada yang bagi-bagi hadiah? Kenapa anak-anak main gembira pada hari itu? Itu orang Syam, orang Damaskus berkata, ini adalah hari raya. Zaid bin Arqam bilang, saya tidak pernah tahu sepanjang sejarah Islam ada hari raya selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha dan Idul Ghadir. Hari raya apa ini? Dia bilang sultan kita, Yazid, menjadikan Asyura sebagai hari raya, hari senang-senang. Artinya mereka bergembira di saat Ahlul Bait berduka. Mereka bergembira di saat Ahlul Bait berduka. Nah ibu-ibu sangat saya muliakan, sekarang ini ada orang-orang yang begitu. Muharram nikahin, Asyura nikahin, milih walimah pas hari Asyura, milih walimah hari Asyura. Mereka bilang ini adalah hari gembira. Apa yang riwayat mereka pegang? Mereka bilang gini, karena pada hari Asyura katanya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Pada hari Asyura Nabi Ibrahim diselamatkan dari unggunan api oleh Allah. Karena pada hari Asyura Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Karena pada hari Asyura Nabi Isa alaihissalam lepas daripada deritanya.
Mereka mau bilang pada hari Asyura Yazid lepas daripada derita Husain. Mereka mau bilang begitu, cuman gak berani. Diambil kiasan-kiasan yang dulu. Padahal semuanya itu palsu. Karena istilah Asyura tidak pernah terkenal sebelum peristiwa Al-Husain di Karbala. Itu ada pembahasannya tersendiri, cuman saya singgung aja kepada ibu-ibu. Kita ingin, kalau kita ingin bergabung dengan Rasulullah dan keluarga Rasulullah, mudah-mudahan ya Bu ya, Allah bangkitkan kita bersama Nabi dan keluarga Nabi, insya Allah. Kita berdukalah dengan hari duka mereka, bergembiralah dengan hari gembira mereka. Baru kita nanti bisa bergabung dengan mereka. Bergembira dengan hari gembira mereka. Ibu-ibu, kita menyenangkan hati Rasulullah, benar kan Bu? Kita menyenangkan hati keluarga Rasulullah, menyenangkan hati Sayyidah Fatimah, menyenangkan hati, Masya Allah. Ibu, ada satu kisah menarik nih Bu ya. Pengalaman seorang yang bernama Sayyid Ala. Seorang Sayyid Ala. Dia cerita, dia bilang ada sahabatnya madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat, orang Syiah bersahabat dengan orang Ahlus Sunnah sangat biasa, di mana-mana begitu. Dia bilang sahabat yang Ahlus Sunnah ini punya orang tua sakit keras terus meninggal. Sayyid Ala datang menjenguk, terus setelah dia jenguk sebentar, dia capek, dia pulang. Belum dikuburkan nih ayah, sebentar lagi temannya telepon. Dia bilang, Sayyid Ala datang kemari. Kenapa? Dia bilang, harus datang kemari. Kenapa? Dia bilang, ayahku hidup lagi. Kaget Sayyid Ala, kok hidup lagi? Ini meninggal loh. Semalam sudah di rumah sakit, 1 malam penuh dimasukkan ke peti es jenazah. Orang kalau meninggal di rumah sakit, di mana ditaruhkan? Dalam peti esnya itu kan, dimasukkan ke kulkasnya itu kan, supaya nggak busuk. 1 malam di situ katanya. Paling tidak, kalaupun tadinya dia koma atau dia pingsan, ketika udah dimasukkan di situ, apa yang terjadi? Ya mati lah 1 malam di dalam es. Ceritanya kata si temannya ini, ayah saya ketika sudah dimandikan, dikafankan, waktu kita lagi bacakan doa, tahlil begitu, terus saya lihat kakinya bergerak. Semula saya pikir, wah ini sekedar ilusi aja mungkin, kakinya bergerak. Lagi kakinya sampai 3 kali bergerak. Saya buka kafannya, saya lihat wajahnya, tiba-tiba saya lihat matanya terbuka. Kaget dia. Dia bilang, ayah? Jawab si ayah. Kenapa kata si ayahnya? Ayah meninggal. Ayahnya minta dibangunkan, dibangunkan. Duduk, dikasih minum, dikasih makan ibu. Terus dimandiin, kembali normal. Si fulan ini melihat ayahnya hidup begitu, ya Allah. Luar biasa dia takutnya, tapi ayahnya meyakinkan, enggak, saya hidup. Memang saya tadinya mati. Saya tadinya merasakan bahwa saya dicabut nyawa saya oleh malaikatul maut. Terus saya dibawa jauh, entah kemana saya enggak tahu katanya. Sampailah sebuah tempat sepertinya saya di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar kemudian orang berduyun-duyun, ada yang dipisahkan ke kanan, ada yang dipinggirkan ke kiri. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Pas giliran saya hampir dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada satu orang yang berdiri di situ bilang, jangan, ini orang dimasukkan ke surga. Saya tanya, siapa engkau? Dia bilang, aku Husain bin Ali bin Abi Thalib. Aku Imam Husain. Terus dia bilang, kenapa Imam Husain bantu saya?
Terus katanya Imam Husain cerita sama dia. Dia bilang, ingat nggak engkau? Suatu hari engkau sedang berwudu di masjid orang Syiah di sana. Pada waktu engkau wudu, setelah engkau wudu, engkau berhenti sebentar karena engkau mendengar ada orang sedang bercerita tentang kisah tragedi Karbala. Dan engkau mendengar, engkau sedih. Engkau merasa terharu. Oh, Imam Husain diperlakukan begitu. Dan menetes air matamu. Imam Husain bilang, aku memberikan syafaat kepadamu yang punya hati yang terharu dengan penderitaan aku sebagai Al-Husain. Subhanallah. Ibu, Ahlul Bait itu begitu, Ibu. Dia tahu siapapun yang merasa hatinya terusik ketika derita Ahlul Bait dirasakan oleh Ahlul Bait. Dimanapun orang itu berada, kalau dia merasakan derita Ahlul Bait, ternyata Imam Husain alaihissalam tahu. Sama dengan Sayyidah Fatimah, sama dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah, dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang hidup di sisi Allah. Itu saya bilang, ibu-ibu sangat saya muliakan. Kita ini bergembiralah dengan gembiranya Ahlul Bait dan berdukalah dengan dukanya Ahlul Bait, supaya kita tersedot, supaya kita bisa bergabung. Sebab hadis mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Ruh kita itu akan bergabung sesuai dengan kesamaannya. Kalau kita ingin bergabung dengan Nabi dan keluarga Nabi, begitu caranya. Ruh kita gabungkan dengan mereka lewat kesamaan-kesamaan kita dengan mereka. Jangan seperti na'udzubillah min dzalik Bani Umayyah yang menciptakan hari yang benar-benar melawan hari-harinya Rasul dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, insyaallah ibu-ibu ya, dengan hikmah seperti ini, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita. Insyaallah kita menjadikan iman kita, takwa kita, amal kita, ya, dan penghayatan kita kepada ajaran agama sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul, dan diajarkan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.